Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hidzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al a'malana salihah wa liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin min ghairika nasiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat untuk mendengarkan dan mendapatkan pembagian dari harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinar. Seluruh nabi dan rasul itu tidak meninggalkan untuk umatnya dirham dan dinar. Dirham itu uang perak, dinar itu uang emas. Nabi mengatakan, Nabi itu kalau meninggal bukan itu yang dia tinggalkan. Wa innama warrasul ilm. Yang ditinggalkan oleh para nabi itu adalah ilmu. Wa man akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia sudah mengambil keberuntungan yang sangat banyak. Maka alhamdulillah kita duduk di tempat ini. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita, dan kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menambah ilmunya, menambah pengetahuannya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Dan Nabi mengatakan lagi, antara orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, dengan para nabi itu laisa bainahu wa bainan nubuwati illa darajatan wahidah. Orang kalau sudah mau belajar, sudah mau menambah ilmu agamanya, maka dia dengan para nabi itu hanya satu tingkatan bedanya. Maka dulu ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar. Umar itu sibuk. Dia punya kebun kurma jauh dari kota Madinah. Namun karena beliau mengerti betul pentingnya belajar, ada tetangganya yang sama-sama ngurusi kebun. Tetangga kebunnya, ini kebunnya Umar, di samping kebunnya Umar itu ada temannya yang juga berkebun di situ. Dia bilang, kamu tinggalkan kebunmu, berangkat ke Madinah. Jadi tempat kebunnya ini jauh dari kota. Kamu pulang ke Madinah sana, ke Masjid Nabawi, dengarkan apa yang disampaikan Nabi di masjid. Kamu ingat baik-baik. Besok kamu datang ke sini, sampaikan kepada saya. Adapun kebunmu biar saya yang jaga. Dan besoknya begitu dia datang, dia minta tolong tukaran ya. Kamu kan udah belajar kemarin. Saya lagi sekarang jaga kebunku, nanti kita akan berbagi ilmu. Jadi sangat berbeda orang yang mau serius belajar mempelajari agama ini dengan orang-orang yang tidak serius. Allah mengatakan, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, orang yang mau belajar dengan orang yang tidak mau belajar? Tentu beda. Pahalanya pun beda. Dan setiap kita mau duduk seperti ini tuh, maka iblis udah uring-uringan. Jangan sampai jadi. Karena ketika orang sudah mau duduk belajar, berarti jalannya untuk masuk surga itu terbuka lebar. Dan ternyata agama kita ini, ajaran yang paling pertama adalah ajaran dan perintah untuk belajar sebelum datang perintah yang lain.
Dan insya Allah pada malam hari ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di Qulutum Maghrib, kita ingin membahas tentang fikih thaharah. Bagaimana penjelasan agama terkait fikih bersuci. Jadi semua buku-buku fikih ini ada di depan saya, kitab fikih, judulnya ini fikih berdasarkan 4 mazhab. Jadi fikih 4 mazhab, judulnya begitu. 600 halaman. Ini baru jilid pertamanya. 4 jilid semuanya, satu jilidnya 600 halaman. Kalau mau dibahas semua ini, sudah meninggal kita belum selesai dibahas. Maka insya Allah kita akan ambil poin-poin penting saja. Tapi intinya kenapa saya memakai kitab ini, karena itu yang pesan yang saya mau sampaikan, bahwa agama kita ini luas. Bukan satu pendapat saja, bukan satu pemahaman saja. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Dari zamannya Nabi Muhammad, orang itu udah beda pendapat. Kenapa bisa beda pendapat? Karena beda memahami apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi. Ini ada kejadiannya, ini kisah nyata ini terjadi di zaman Nabi. Nabi pernah bilang sama sahabat, "Hai kalian semua, berangkatlah ke Bani Quraizah." Bani Quraizah itu perkampungan Yahudi yang ada tidak jauh dari kota Madinah. Nabi mengatakan, kalian berangkat ke sana dan jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraizah itu. Itu jelas sekali perintahnya Nabi kan? La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah. Hei kalian semua berangkat semua ke sana, datang itu, kepung itu Bani Quraizah. Dan jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai ke sana. Ternyata dalam perjalanan waktu asar masuk. Sebagian sahabat yang disuruh sama Nabi ini buru-buru sholat asar. Diprotes sama yang lain. Kamu tidak dengar kan Nabi tadi bilang apa? Apa tadi perintahnya? Jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraizah. Masuk waktu asar sudah ini. Maka sebagian sahabat sholat asar berjamaah lagi. Ada imamnya, ada yang pimpin. Banyak berarti kan? Yang lain enggak. Dia melanjutkan perjalanan sampai akhirnya di Bani Quraizah baru mereka sholat asar. Singkat cerita, pulang dari Bani Quraizah ini lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tadi loh ada sekelompok orang, dia malah sholat asar duluan, belum sampai di Bani Quraizah. Ditanya mereka, kenapa kamu sholat asar? Mereka bilang, maksudnya Nabi nyuruh kita jangan sholat asar itu kecuali sudah sampai di Bani Quraizah, itu biar kita cepat-cepat, jangan sampai terlambat. Alhamdulillah kita kan tidak terlambat. Kita tidak terlambat, insya Allah asar kita bisa kerjakan sama tepat waktu, dan sampai ke Bani Quraizah juga tidak terlambat. Yang satu betul-betul memahami sesuai kata Nabi. Nabi bilang begitu, itu juga yang dilakukan. Yang satu menafsirkan. Maka dilapor sama Nabi. Apa kata Nabi? Kalian semua benar. Benar semua. Yang sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizah Nabi benarkan. Yang sholat asar setelah sampai di Bani Quraizah Nabi benarkan. Ini satu perkataan nih. Itu kan sahabat ulama, murid-muridnya Nabi. Beliau memaknai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu datanglah ulama selanjutnya, muridnya sahabat, namanya tabi'in. Ada lagi muridnya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Setiap dari mereka ini tahu hadis, tahu ayat Al-Quran. Mereka baca ayatnya, mereka baca hadisnya. Tapi di antara mereka ini berbeda pemahaman. Itulah yang hari ini dikenal dengan mazhab. Jadi mazhab itu ibaratnya sekolah. Kayak kita kan di sini kan, kita semua di sini ini dari berbagai macam sekolah kan. Tapi yang sama-sama kerja di sini kan, ketemu intinya bisa ngerjakan pekerjaan kan. Padahal dia dulu sekolahnya di STM mana, di SMK mana, di kampus mana, di kuliah mana, kan beda-beda tuh. Tapi ketika datang ke sini, intinya dia kerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Padahal sekolahnya beda-beda. Jadi dalam beragama juga begitu. Ada banyak tempat belajar.
tempat belajar itu namanya mazhab. Dan kita mesti ikut sama mazhab ini. Kita tidak boleh bilang, wah saya langsung aja baca Al-Quran sendiri, baca hadis sendiri. Karena kalau kita mau begitu, itu berat. Kenapa berat? Karena kalau mazhab ini ibaratnya barang sudah mateng, tinggal dilakukan aja. Ini udah mateng, udah jadi, kerjakan aja. Kalau kita mau mencari sendiri dalam Al-Quran, nanti kesalahannya lebih banyak karena kita tidak ahli. Ulama-ulama mazhab ini yang kita bahas ini, itu ulama yang luar biasa, ilmunya dalam. Kita ini orang yang hari ini mau berpuluh-puluh tahun belajar pun itu tidak ada yang bisa menandingi imam mazhab yang sudah pernah ada. Dan mazhab itu banyak. Yang dibukukan ini baru 4. Saya pernah belajar bahwa pernah ada 300 mazhab. Artinya 300 sekolah, ya. Kita kan bekerja di sini kan kampusnya dari berbagai macam kan. Itu untuk pekerjaan dunia, berbagai macam kampus. Bagaimana dengan akhirat? Yang tadi satu contoh saja, Nabi mengatakan kamu jangan sholat kecuali di sana. Terjadi perbedaan di antara murid-muridnya Nabi, yaitu para sahabat. Apalagi udah makin hari makin kesini makin jauh, mereka pun semakin banyak perbedaannya. Cuma pada intinya yang disepakati itu lebih banyak daripada yang berbeda. Berbeda dikit-dikit saja. Tapi perlu kita tahu agar nanti tidak terjadi saling menyalahkan. Dan ini intinya nih, kalau ada hal-hal yang berbeda yang kita lihat, kita tidak boleh serta-merta langsung mengatakan bahwa itu salah. Bisa jadi dia ada ilmunya yang kita tidak tahu. Dia udah tahu, kita tidak tahu. Maka ulama pernah mengatakan, man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya, maka dia itu tidak akan sedikit memprotes orang, sedikit menyalahkan orang, karena ilmunya sudah banyak. Karena dia tahu, oh mungkin dia punya pendapat begini, mungkin dia pandangan seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada intinya malam hari ini kita ingin mengkaji tentang bagaimana bersuci itu. Karena agama kita ini dibangun di atas kesucian. Tidak ada satu ajaran di muka bumi ini yang paling detail membahas tentang bersuci melebihi agama Islam. Hanya agama Islamlah yang mengajarkan orang bahwa potong kuku itu masuk surga. Ya, Nabi mengatakan 5 tandanya kesuciannya orang Islam itu. Khamsum minal fitrah. Salah satunya motong kuku. Dulu ada sahabat Nabi namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini ditawan, ditangkap oleh musuh. Berbulan-bulan beliau ditawan. Suatu hari karena beliau udah gelisah, udah panjang kukunya ininya, maka dia minta sama yang tuan rumah yang menawan dia itu, boleh enggak saya dikasih pisau yang tajam? Kenapa, kata dia? Saya mau melaksanakan ajarannya Nabiku. Maka beliau motong kuku. Di saat motong kuku itu tiba-tiba anak yang punya rumah itu, dia ditawan di sebuah rumah, datang merangkak sama dia. Merangkak, mendekat dan minta dipangku. Khubayb bin Adi lagi pegang pisau, menjerit ibunya, kamu jangan bunuh anakku. Kata dia, kami ini orang Islam tidak mungkin mengingkari janji, dan tidak mungkin saya menyakiti. Saya loh megang pisau ini memang betul-betul mau motong kuku saya. Karena Nabi mengajarkan setiap sekali sepekan itu kuku mesti dipotong. Itu contohnya saja. Karena kan kalau kuku kita panjang kan bertinggalan kotoran itu. Bahkan Nabi mengatakan, waqatalana Rasulullah, itu bulu yang ada di badan kita maksimal 40 hari harus dibersihkan. Dipotong, kata Nabi. Kalau yang mau maaf, kalau yang kemaluan dicukur, kalau yang ketiak itu dicabut. Ajaran Nabi begitu, disuruh cabut. Tapi saya sendiri sampai hari ini belum pernah nyabut bulu ketiak karena sakit rasa. Ya, tapi yang benarnya begitu. Saya salah itu, bukan salah ya, kurang tepat. Nabi memerintahkan itu dicabut kalau bulu ketiak, kalau yang lain dicukur.
Dan itu waktunya 40 hari, tidak boleh lebih dari 40. Ini baik laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Itu contoh betapa Nabi mengajarkan kita agar bersih. Kita disuruh disunat berkhitan. Karena agama kita ini dibangun di atas kesucian. Hanya Islam yang menyuruh umatnya, pengikutnya mesti cuci muka 5 kali sehari semalam. Dan itu ada orang masuk Islam gara-gara itu. Ada orang Jepang itu masuk Islam gara-gara mempelajari kenapa sih orang Islam itu kalau berwudu disuruh memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke hidung kan? Masukkan. Ternyata sekali dimasukkan itu maka kuman yang ada dalam hidung itu akan keluar sepertiga. Dimasukkan lagi 2 ke sepertiga sampai habis. Kan tidak boleh juga dihabiskan semua kan? Mesti disisakan sebagian. Jadi gara-gara itu dia masuk Islam. Itu ajaran Islam. Aja Islam yang mengajar. Dan itu kita disuruh 5 kali sehari semalam. Setiap kita sholat kan, kalau tidak batal wudunya ya, kan kalau batal wudunya harus berwudu lagi. Nah, kalau tidak batal tidak apa-apa. 1 wudu untuk 5 sholat itu boleh. Jadi tidak batal-batal nih. Dia nggak pernah buang angin, tidak pernah buang air dari subuh sampai malam, boleh aja. Jadi agama kita ini agama kebersihan. Hanya Islam. Bahkan kalau di Mesir itu mazhabnya orang Mesir itu mandi sekali seminggu wajib hukumnya. Kita mungkin aneh kok bisa harus diwajibkan segala mandi sekali seminggu. Saya dulu baru sadar pas tinggal di Mesir. Di Mesir itu kalau udah datang musim dingin, kalau tidak diwajibkan kita mandi, tidak mau kita mandi. Dingin air itu, airnya dingin, suasananya dingin. Maka pendapatnya ulama-ulama Mesir itu bahwa minimal sekali seminggu itu harus mandi. Kita orang Indonesia mendengarnya itu aneh, karena kita tidak usah disuruh 2 kali sehari pun kita mandi. Tapi bagi sebagian orang itu justru ada yang kuat tidak mandi sebulan. Dalam Islam maka minimal sekali seminggu itu wajib hukumnya mandi. Ini bagi mazhab yang lain ya. Kalau mazhabnya kita di Indonesia, mandi Jumat itu hukumnya sunnah, artinya tidak berdosa. Tapi bagi di Mesir itu mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib hukumnya mandi Jumat. Jadi mau berangkat sholat Jumat itu berdosa mereka itu kalau tidak mandi. Nah, kalau kita tidak, karena yang kita ikuti adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersuci. Itu dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati, hai orang-orang beriman, kalau kalian mau bangkit untuk salat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai siku, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kakimu. Nah, itu ayatnya cuma begitu tuh. Terus mana dalilnya berkumur-kumur? Mana dalilnya cuci tangan? Mana dalilnya masukin air ke dalam hidung? Mana dalilnya kita membasuh telinga? Mana dalilnya harus berturut-turut? Kan tidak ada kan? Mana dalilnya harus berniat? Tadi kalau kalian ingin sholat maka basuhlah mukamu, basuhlah tangan sampai sikumu, usaplah kepalamu, kaki sampai mata kaki, cuma 4. Sedangkan kita berwudu kan bukan cuma itu. Inilah yang saya maksud tadi, kita ini mesti mendengarkan pendapat ulama, penjelasan dari ulama. Karena ulama inilah yang memang sepanjang usianya hanya untuk mengkaji itu. Ini apa maksudnya Allah bilang begini. Ini dalil yang memerintahkan kita harus bersuci. Kemudian Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub maka mandi sucilah. Kemudian Allah mengatakan lagi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang selalu bersuci. Pada intinya agama kita ini agama suci. Di hadis lain Nabi pernah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci.
Maka setiap kita baca buku fikih yang saya bilang ini ada 600 halaman 4 jilid, itu semua pelajaran-pelajaran fikih, bab yang paling pertama dibahas dalam agama kita itu adalah bab tentang bersuci. Dan bab yang paling terakhir, paling ujung dari semua pembahasan fikih adalah bab tentang jihad. Bab jihad. Jadi jihad itu paling belakang baru dibahas. Paling pertama dibahas itu adalah bab tentang bersuci. Setelah bersuci barulah dibahas bab tentang sholat. Jadi pada intinya kita ini kalau mau betul-betul beragama, itu dulu yang harus selesai. Harus selesai tentang masalah bersuci ini. Dan saya sudah sampaikan tadi dalam Qulutul Maghrib, salah satu sebab yang membuat orang disiksa di kubur karena tidak beres bersucinya. Dalam hadis disebutkan, Nabi mengatakan, yang pertama, dosa orang yang satu ini karena dia suka provokasi. Yang kedua, karena dia suka dia tidak bersuci dengan benar ketika dia buang air. Ini salah satu contohnya ya. Jadi ketika kita buang air kecil itu kan yang keluar dari kemaluan kita najis. Najis ini itu yang akan membuat kita tidak sah sholatnya kalau ada yang menempel di badan atau di pakaian. Ketika itu kita keluarkan dan kita tidak jaga pakaian ini, menempel di badan kita atau di pakaian kita sholat setelah itu maka tidak sah sholatnya. Maka Nabi mengatakan ini dia disiksa di kuburnya gara-gara itu. Dikiranya sholatnya sudah benar, ternyata sholatnya tidak sah. Maka pembahasan yang dibahas di mana-mana di semua kitab fikih itu paling pertama adalah tentang bersuci. Apa yang harus dibersihkan dari diri kita? Yang pertama itu najis. Najis ini berbagai macam. Najis dibagi menjadi 3. Menurut Imam Syafi'i ada najis yang berat, ada najis yang ringan, dan ada yang najis yang pertengahan. Najis yang berat itu dalam mazhab Syafi'i adalah anjing dan babi. Tapi jangan heran, ada mazhabnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis. Tidak najis anjing itu. Tapi jangan karena mendengar ini tiba-tiba pulang, berarti kalau gitu saya pelihara anjing aja. Jangan. Jadi kita ini jangan bikin gara-gara. Jadi kita belajar ini hanya untuk tahu saja. Jangan nanti saya udah ustadz tuh dari Mesir belajar, dia bilang katanya pendapatnya Imam Malik anjing tidak najis. Makanya dulu di Mesir sempat heboh, ada ulama azhar, dia salaman sama anjing. Dia datang ke rumah seorang pejabat negara itu melihara anjing. Didatangi sama dia, disalami sama dia, dielus-elus sama dia. Heboh, ini apa ini ulama begini, dipegang-pegang anjing. Iya, dalam mazhabnya Imam Malik memang anjing itu bukan najis. Bahkan itu kan selama ini yang kita tahu. Dan itu berdasarkan hadis. Hadis Nabi mengatakan kalau ada anjing yang menjilat wadah-wadah kalian, maka itu dibersihkan dengan 7 kali. 7 kali dengan air kan? 1 kali menggunakan tanah. Menurut Imam Malik tidak perlu dibersihkan begitu. Itu menurut Imam Malik ini tetap dicuci 7 kali. Kenapa? Karena Nabi nyuruh. Karena Nabi suruh, tapi bukan karena bernajis kata dia. Itu pendapat beliau. Kita kembali ke hadis yang tadi kan. Nabi jelas-jelas bilang begitu, ternyata sahabat menafsirkan yang lain. Dan itu bukan karena tanpa alasan. Ada alasannya dan ada dalil ulama-ulama kita mengatakan begitu. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa anjing itu najis, sedangkan Imam Malik mengatakan anjing itu suci, bukan sesuatu yang bernajis. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ya, masalah bersuci tadi ini ketika buang air kecil yang sering kita saksikan. Tadi sebelum itu ditanya saya, bagaimana Ustaz kalau kita kencingnya berdiri? Saya bilang sebenarnya bukan masalah berdiri atau duduknya atau jongkoknya. Yang bermasalah itu adalah percikannya. Ketika kita kencing berdiri itu kan kita bisa jamin enggak?
bahwa air kencing itu tidak memercik ke pakaian. Kalau bisa dijamin, ya tidak apa-apa, silakan. Atau mungkin ketika kita mandi, maaf ini, kita mandi di kamar mandi dalam keadaan tidak memakai tidak memakai celana panjang kan, lalu kita buang air dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah itu disiram semua, berarti kan suci kembali. Yang bermasalah itu ketika kita pakaian lengkap, tidak sadar setelah itu pakaian yang kita pakai digunakan lagi untuk sholat. Inilah yang akan membuat nanti sholat kita tidak sah. Maka perlu diperhatikan dan harus hati-hati terhadap masalah ini. Kembali lagi, najis itu dibagi menjadi 4. Ada najis yang berat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, najis berat itu adalah anjing dan babi. Kemudian ada najis yang sifatnya pertengahan dan ada najis yang ringan. Najis yang pertengahan itu seperti kencing, seperti buang air besar yang keluar dari belakang badan kita. Kemudian yang ringan itu adalah air kencingnya anak bayi yang belum menyusu. Cara membersihkannya beda-beda. Kenapa dibagi-bagi? Karena cara membersihkannya pun beda-beda. Kalau anjing menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi itu dicuci dengan air 7 kali dan mesti 1 kali menggunakan tanah. Kalau yang najis pertengahan ini yang penting dihilangkan najisnya lalu disiram dengan air. Seumpamanya nih ada najis yang jatuh di sini, apa yang kita lakukan di karpet ini? Apakah karpetnya harus dicuci semua? Tidak mesti, cukup tandai yang kena najis tadi, bersihkan najisnya, siram air, diambil berkali-kali. Itu aja, tidak usah diambil semua satu karpet. Sama ketika ada kotoran yang menyentuh di lantai kita di luar nih, lantai keramik masjid itu, dan mesti harus disiram semua. Justru berbahaya kalau kita ambil kain seperti ini nih, dipakai ngelap semuanya. Tadinya najis itu cuma ada di satu tempat, nanti airnya tersebar ke sana kemari. Maka caranya ditandai dulu, tandai najis itu ada di mana. Lalu kalau biar ndak lupa, kalau perlu dikasih spidol, ditandai itu ini di sini di bekas ini. Setelah itu dibersihkan, dilap sampai bersih, lalu disiram air, dialirkan air bersih. Air bersih yang dialirkan ini setelah itu baru dilap, maka dianggap bersihlah tempat itu. Sama dengan pakaian kita. Kalau pakaian kita terkena najis, maka cukup dialirkan air. Badan kita terkena najis, cukup dialirkan air. Itu kalau najis yang sifatnya pertengahan. Ada yang ketiga, najis ini yang sifatnya ringan, adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya. Itu cukup dipercikkan, ambilkan air dipercikkan ke badan kita kalau terkena air kencingnya. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu tidak dipercikkan karena kenapa? Kalau kencingnya anak laki-laki itu arahnya jelas. Kalau anak perempuan itu tersebar ke sana kemari, maka tetap disiram sebagaimana yang najis pertengahan tadi. Ini tentang najisnya. Kemudian yang membersihkannya itu setelah najis ada lagi namanya hadas. Hadas ini dibersihkan dengan 2 cara. Pertama, kalau dia hadas kecil dibersihkan dengan berwudu. Kedua, kalau dia hadas besar dibersihkan, disucikan dengan mandi. Beda tuh. Wudu ini ada syaratnya juga, mandi ada syaratnya juga. Tidak serta-merta bahwa asal wudu saja. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah di sini. Ada salah seorang jamaah umrah kami itu, udah tua beliau. Ketika beliau berwudu itu, dia cuma gosok wajahnya seperti ini. Digosoknya mukanya begini nih. Itu ndak benar itu kalau cuma begitu. Karena yang namanya membasuh wajah itu dari sini nih. Dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Ini harus dibasah semua ini. Kalau cuma begini berarti bagian sini ndak basah. Bahkan dalam hadis Nabi pernah mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu jangan sampai masuk neraka. Ada hadisnya begitu. Tumit yang bagian belakang ini kan. Kenapa? Ternyata dalam prakteknya banyak orang berwudu itu, mohon maaf, cuma digini-gini kan kakinya, akhirnya bagian belakangnya ini tidak basah.
Nah, itulah yang kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, berhati-hatilah kalian jangan sampai tumit kalian itu disentuh api neraka karena di saat berwudu tidak sempurna. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian itu mesti dicuci sampai mata kakinya. Kemudian yang membersihkannya ini, yang membersihkan air itu dibagi 4 juga. Tidak semua air dikatakan boleh untuk dipakai bersuci. Sebelum masuk ke masalah ini, saya ingin sampaikan bahwa harus dibedakan antara kotoran dengan najis. Harus dibedakan. Kenapa? Karena semua najis itu pasti kotor, tapi tidak semua kotoran itu pasti bernajis. Lumpur, kita kena lumpur itu kan kotor, tapi kan itu bukan najis. Maka kejadian ini di Mesir nih, itu tukang-tukang bangunan. Kalau di Indonesia ini, kalau orang udah kerja bangunan itu jarang ada yang sholat karena alasannya saya kotor, saya tidak bersih. Kalau di Mesir, tukang bangunan masjid itu begitu waktu azan dia tinggalkan, dia sholat dengan pakaian yang dia pakai, yang penuh cat, penuh bekas semen. Tidak ada masalah bagi dia, karena memang itu bukan najis. Jadi kotoran ini kan penuh tanah badan kita ini, itu tidak ada masalah kita sholat dengan seperti itu, karena kan yang menghalangi kita sholat itu kalau ada najis. Adapun kotoran tidak menghalangi kita untuk sholat. Namun sebaiknya sholat itu menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang lebih bagus. Tapi daripada kita akhirnya tidak sholat, ditunda sholatnya, ya, gara-gara alasan saya tidak ada pakaian, maka lebih baik sholatlah dengan pakaian yang ada itu. Petani-petani kita yang bekerja di tengah sawah, yang mungkin pakaiannya penuh lumpur, boleh dia sholat dengan pakaian yang berlumpur itu, karena lumpur itu betul kotor tapi bukan najis. Najis ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan dalam agama, sesuatu yang kita lihat jorok dan menjijikkan, ya. Itu, tapi tidak semua yang kotor itu berarti najis. Ada hal-hal yang kita lihat kotor tapi dalam agama bukan najis. Maka bisa seandainya ada pakaian kita yang kotor, bekas cat, bekas penuh ini semua, itu kan secara agama suci, secara agama bersih dan suci dan tidak masalah digunakan untuk sholat. Bekas oli, mungkin kita bekerja ini ada banyak oli di badan kita, waktu sholat sudah masuk, daripada nanti kita ditunda nggak sempat sholat, maka sholatlah dengan pakaian yang penuh dengan bekas bekerja, itu tidak ada masalah. Karena intinya sholat inilah yang akan menghubungkan kita dengan Allah senantiasa. Namun itu Allah tidak mau bertemu dengan kita dalam keadaan kita tidak suci. Maka pembuka sholat ini adalah mesti bersuci dulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin langkah lebih baiknya kita buka diskusi, ya. Mungkin saya menyampaikan hal ini ternyata bukan seperti itu yang kita harapkan. Jadi sebaiknya mungkin saya akan memberikan kesempatan, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, sehingga nanti saya akan menjelaskan sesuai dengan yang menjadi kebutuhan kita pada malam hari ini. Pada intinya kita mesti berhati-hati bahwa Nabi sudah menyampaikan tadi dalam hadisnya, ada orang disiksa di kuburnya dan dia disiksa karena menganggap sebuah permasalahan itu biasa saja. Dianggapnya masalah kecil padahal itu masalah besar, karena menjadi syarat sahnya kita beribadah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu sebagai pembukaan, sebagai mukadimah. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, insyaallah kalau ada waktu kita akan jawab bersama insyaallah. Oh iya, jadi gini, ada hal yang penting juga. Ini kan kita tadi saya sampaikan di menurut imam ini ada yang begini. Ada satu permasalahan yang kata bahasa ulama itu tatabbu ar-rukhas. Dia mencari-cari yang paling ringan menurut pendapat ulama. Maksudnya kayak gini nih. Kan di antara ulama itu dalam masalah membatalkan wudu yang berbeda pendapat itu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ada ulama pendapatnya itu tidak apa-apa, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal wudunya. Tidak batal wudu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Karena yang dimaksud bersentuhan dalam ayat itu adalah berhubungan badan. Dia menafsirkan begitu.
Tapi menurut yang selama ini kita yakini, Imam Syafi'i mengatakan, mazhabnya Imam Syafi'i, berwudu itu bersentuhan laki-laki dan perempuan, baik yang menyentuh maupun disentuh, batal kedua-duanya wudunya. Jangan sampai kita ini memilih berwudu ya. Jadi kalau kita mengambil satu pendapat ulama, itu harus diambil satu paket. Kalau berwudu, kalau ingin menggunakan pendapat bahwa tidak batal wudu dengan bersentuhan laki-laki perempuan, maka jangan berwudu berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi harus berwudu berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan tidak batal bersentuhan laki-laki perempuan. Emang beda Ustaz? Beda. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu, kalau berwudu membasuh kepala ini nih, Imam Syafi'i mengatakan cukup 3 lembar. Ini yang berbeda di antara mazhab itu. Cukup 3 lembar yang ditumbuhi rambut, maka sahlah wudunya. Jadi saya ini kalau umpamanya bermazhab Syafi'i, ini tetap saya pakai nih. Berwudu saya, pas giliran membasuh kepala, saya ginikan aja nih. Maka berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i, sahlah wudu saya itu ketika membasuh rambut. Karena saya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka di saat nanti saya bersentuhan dengan istri saya, maka batal wudu saya. Karena harus diambil satu paket. Tidak boleh saya mengikut pendapatnya Imam Syafi'i berwudu cuma gini-gini doang. Begitu bersentuhan dengan istri, saya bilang tidak batal karena saya mengikut pendapatnya ulama ini yang mengatakan tidak batal. Tidak bisa begitu. Kalau mau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak batal, maka harus diambil juga cara berwudunya ulama itu. Ulama yang mengatakan tidak batal wudu itu dengan bersentuhan laki-laki perempuan adalah Imam Malik. Imam Malik kalau menyuruh membasuh kepala, itu kepala harus begini caranya. Diambil air segini, baru dibasuh begini, baru ke depan lagi, langsung diusap telinganya. Imam Syafi'i mengusap telinga itu mesti air yang baru, tidak boleh air bekas ini. Itu bedanya. Jadi kalau mau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak batal wudu bersentuhan dengan perempuan, berarti harus mengambil cara berwudu ulama itu. Jangan sampai karena tidak mau repot cuma digini-gini doang kepalanya. Yang dimaksud membasuh kepala itu bukan rambut ya, kepala. Harus sampai air itu di kulit kepala kita. Bukan cuma dikasih di rambut, mentang-mentang panjang rambutnya cuma bukan gitu, tidak sah kalau rambut, bukan rambut yang disuruh usap tapi kepala. Jadi yang perbedaan pendapatnya ulama itu hanya dalam membasuh kepala ini yang membuat beda dengan yang lain. Dan itu berasal dari ayat Al-Quran. Al-Quran bunyi ayatnya itu begini, wamsahu bi, ada huruf ba-nya, dan hendaklah kalian mengusap bi. Ini ada huruf ba di sini. Ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama gara-gara huruf ba yang ada di depan kalimat kepala. Ru'usikum itu kan artinya kepala. Wamsahu, maka usaplah ru'usikum ya. Usaplah kepala kalian. Yang membuat ulama beda pendapat gara-gara ada huruf ba di depannya kata ru'us. Ru'us itu artinya kepala. Kepala kalian mesti diusap. Ulama berbeda pendapat gara-gara ada kalimat bi ya. Ada huruf ba di situ. Kata Imam Syafi'i mengatakan ba-nya itu berarti sebagian kepalamu ya. Imam yang lain mengatakan enggak, itu ba-nya enggak ada artinya, justru menandakan bahwa seluruh kepala yang harus diusap, hanya gara-gara huruf ba. Makanya saya bilang tadi yang mengerti ini harus ulama. Kita tuh tidak bisa membedakan ba di sini artinya apa dengan ba di sini sebagai apa. Ba yang ada di Bismillah awal itu beda dengan ba yang kita baca di ayat 6 surah Al-Maidah tadi itu. Makanya mesti kita bertanya pada ulama. Tidak bisa kita mentang-mentang, saya baca hadis sendiri aja lah, saya baca ayat sendiri aja lah. Perintah solat itu Allah cuma mengatakan aqimus shalah, lakukanlah solat, wa atuz zakat, dan kamu keluarkan zakat. Terus siapa yang akan menjelaskan kepada kita bahwa solat itu mesti kita mengangkat tangan dulu, kita berniat dulu, kita ini dulu? Itu kan penjelasan dari para ulama, karena mereka yang sudah mempelajari hadis-hadis Nabi. Jadi perbedaannya, perbedaan yang paling mendasar antara ulama itu, antara Imam Syafi'i dengan imam yang lain itu adalah dalam membasuh kepala.
Nah, jadi di situ aja perbedaan utamanya, yang lain sama, hampir sama semua. Nah, dan hampir sepakat. Makanya saya bilang tadi, yang berbeda itu lebih sedikit justru. Yang sepakat itu justru lebih banyak. Nah, cuma kita ini kalau ada yang berbeda itu yang dibesar-besarkan. Jadi seolah-olah banyak betul perbedaan. Padahal persamaan itu lebih banyak. Coba kalau kita sholat, semua kita menghadap kiblat kan? Cuma memang pas ruku ada yang tangannya duluan turun, ada yang lututnya duluan turun. Itu yang jadi masalah. Ada yang letak tangannya di sini, ada yang di sini, ada yang malah tidak diletakkan di itu. Padahal sama-sama menghadap kiblat. Nah, itu yang dipermasalahkan tuh, masalah meletakkan tangan. Nah, jadi kami ini ingin menyampaikan, kalau tidak salah pertemuan sebelumnya juga Ustaz Ahmad Syahrin Thorik menyampaikan hal yang sama, bahwa kita dalam beragama ini banyak sekali sekolahnya, sekolah banyak dan banyak sekali gurunya. Nah, yang terpenting kita beragama ini mesti punya guru. Karena kita, Nabi kan bilang, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Dari mana kita tahu bahwa Nabi sholatnya begitu? Ya dari muridnya Nabi. Muridnya Nabi punya murid, punya murid, punya murid, sampai kepada guru-guru kita. Jangan kita beragama sendiri. Makanya kata ulama, agama ini mesti ada urutan gurunya. Kalau tidak ada sanad namanya. Kalau tidak ada sanad, maka semua orang akan bebas berbicara sesuai kemauannya sendiri. Nah, inilah pentingnya ketika kita belajar itu mesti ada kitab, mesti ada panduannya, mesti ada rujukannya. Nah, karena para ulama kita ini tidak mungkin menulis kalau dia tidak punya dalil, tidak punya sandaran. Nah, jadi yang tadi masalah perbedaan berwudu itu yang paling prinsip di sini dalam masalah membasuh kepala. Adapun tangan tadi, meskipun ada pendapat ulama bahwa tidak mesti berwudu itu berurutan. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Artinya bisa aja mulai dari kaki dulu. Tapi kita jangan ngikutin itu. Kita ikutin karena yang lebih masyhur, lebih banyak dipraktekkan. Karena ada juga pendapat ulama tapi dihukumi syaz. Apa arti syaz? Dia menyendiri. Dia doang yang ngomong kayak gitu. Enggak ada ulama yang lain yang menyetujui apa yang disampaikan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa sehebat apapun seorang ulama itu, maka dia tetap manusia biasa yang kemungkinan ada kesalahannya. Namun ingat, kita ini yang statusnya bukan ulama, kesalahan ulama itu jangan kita yang komentari. Tidak boleh, kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Biar yang melakukan itu adalah sesama para ulama. Kita nih, sekarang kan banyak orang kayak gitu. Oh, sok pintar betul. Dia ngomong ini, ngomong ini. Dia komentari semua pendapat pernyataannya para ulama-ulama. Padahal kalau mau dibandingkan ilmunya dengan ilmu para ulama itu, tidak ada seujung kuku ilmunya dia. Nah, jadi perbedaan pendapat di antara para ulama ini kita lihat saja sebagai bagian dari bentuk kasih sayang Allah sama kita. Coba kalau semuanya diseragamkan semua pendapat, repot kita nanti jadinya. Nah, dan itu tidak mungkin. Dulu Imam Malik dipanggil sama presiden. Presidennya bilang, hey Malik, itu semua ajaranmu saya akan perbanyak. Ini buku yang sudah kamu buat nih, saya akan perbanyak dan saya akan bagikan ke seluruh daerah kekuasaanku, biar semua orang menggunakan cara yang sama dalam beribadah. Imam Malik tidak mau, jangan. Bukan kayak gitu yang diinginkan oleh Allah. Kamu hanya akan bikin gara-gara kalau seperti itu. Biarkan orang masing-masing sudah punya gurunya, sudah punya syekhnya. Makanya kami kalau datang ke Mesir itu, salah satu yang ditanya asalnya dari mana? Mazhab yang kamu gunakan di negaramu mazhab apa? Maka nanti pun kami akan dimasukkan ke dalam bagian atau dalam pengajaran itu yang mengajarkan mazhab sesuai dengan mazhab negara kita. Kita tidak boleh membawa hal-hal yang baru. Jadi bukanlah sesuatu yang bijak itu ada sudah turun-temurun dilakukan di sebuah tempat, lalu kita datang ke sana karena meyakini ada pendapat baru ini lebih benar, lalu kita ingin merubah itu. Karena akan menimbulkan pertentangan dan perselisihan di tengah masyarakat. Jadi kalau sudah berjalan, orang sudah sholat, orang sudah baik, ya udah biarkan. Kata para ulama kita ini la yungkar, tidak boleh diingkari makhtulifa fihi, perkara yang ulama itu ada perbedaan pendapat di dalamnya. Tidak boleh kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya ya. Salah satu perkara yang ulama sampai hari ini masih berbeda pendapat
Meskipun hampir seluruh ulama sudah hampir sepakat, contohnya masalah rokok ini, contoh saja ini. Rokok itu hampir semua ulama sudah sepakat bahwa haram, ya. Nah, tapi di antara ulama ada juga mengatakan enggak, boleh. Enggak haram rokok itu. Ini contoh saja. Saya sendiri sebagai pribadi, saya memegang pendapat ulama mengatakan bahwa rokok itu haram. Nah, tapi apakah serta-merta saya langsung melarang orang? Tidak mungkin kita larang, karena ini perkara yang ikhtilaf di dalamnya. Masih ada yang membolehkan, masih ada yang mengizinkan. Kalau kita larang-larang, maka kita akan bertengkar. Maka akan ada orang yang akan marah. Makanya ulama itu kaidahnya dibuat, jangan mengingkari perkara yang masih ada khilafiyah di dalamnya. Tidak boleh diingkari. Innama nunkaru, yang harus kita ingkari adalah apa yang sudah disepakati ketidakbolehannya. Nah, kalau minuman-minuman keras harus kita larang, karena sepakat semua ulama melarang itu. Kalau apalagi, pokoknya semua dosa yang sudah ulama menyepakatinya, berzina, kita harus lawan bersama-sama, tidak boleh dibiarkan, karena sepakat semua ulama. Adapun perkara ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita tidak boleh berkeras-kerasan di situ. Dilarang dalam agama. Biarkan orang menjalankan apa yang menjadi pilihannya masing-masing, karena mereka pun punya, ada yang dia ikuti. Ada guru kita di sini di Samarinda itu, beliau banyak jamaahnya. Itu kuat betul beliau merokok itu. Tidak berhenti-berhenti. Saya kalau datang ke sana di depan beliau sambil diskusi beliau, tidak mungkin saya sampaikan, bukan beliau tidak tahu, beliau tahu. Jadi ini satu contoh saja. Kalau ada perkara yang masih berbeda pendapatkan, kita tidak boleh ngotot-ngototan di situ. Harus saling berlapang dada. Kita ini saudara se-Islam. Ya, dulu ulama ini Imam Malik disuruh, "Ayo Imam Malik, bagus betul buku ini. Saya akan jadikan sebagai kitab pegangan semua negara Islam, harus menjalankan." Imam Malik menolak, jangan. Nah, karena orang mungkin sudah punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau ini diterapkan, maka akan membuat kesulitan di tengah masyarakat. Nah, jadi pada intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kesimpulannya, mari kita terus jangan berhenti belajar, dan pastikan kita harus selalu dalam keadaan suci. Nah, karena inilah syarat kita diterima beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu Allah itu luas, agama ini sangat banyak pembahasannya. Jangan karena satu pendapat lalu kita ngotot dengan pendapat kita, apalagi sampai meremehkan dan merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak bisa itu. Bukan itu ajaran yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering menyampaikan bahwa kita masuk surga itu mesti bersih hatinya. Kalau kita punya musuh, kita punya dendam, itulah yang diharapkan oleh iblis. Iblis pengennya kita ini musuh-musuhan. Tidak bisa kita bermusuhan gara-gara harta, dibikinnya kita bermusuhan gara-gara ibadah. Jadi ibadah itu wajib. Tapi jangan gara-gara ibadah kita musuhan. Contohnya nih ya, ada orang pergi haji atau pergi umroh. Ini pentingnya kita belajar. Dia ingin mencium Hajar Aswad. Pengen cium Hajar Aswad, maka banyak yang dilanggar. Apa pelanggarannya yang pertama? Terutama bagi perempuan, tolong disampaikan kepada keluarga kita yang mau pergi umroh. Jangan paksakan cium Hajar Aswad kalau ternyata harus bikin dosa. Apa contoh dosanya? Di depan Ka'bah itu, orang kalau lagi desak-desakan begitu, sebaiknya itu perempuan jangan ikut-ikut desak-desakan. Apalagi sampai mau mencium Hajar Aswad, karena pasti harus ada yang antar. Yang antar itu laki-laki mengapit dia. Ya Allah, harus dipegangi oleh dua laki-laki. Kata Nabi, andaikan kamu ditusuk pakai besi yang mendidih, yang membara, itu lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak halal kamu bersentuhan. Itu di mana saja udah begitu hukumnya. Apalagi ini di depan Ka'bah dipegang-pegang sama orang. Dengan alasan mau mencium Hajar Aswad, tapi dia melakukan dosa yang banyak. Nah, inilah sama juga. Kita ini mau beragama, tapi dengan alasan beragama kita benci sama si ini, bertengkar sama si itu. Apa gunanya kita beragama kalau harus bermusuhan satu sama lain? Bukan itu ajaran Nabi kita yang diajarkan. Dan itu syaitan. Nabi mengatakan syaitan itu udah putus asa untuk menggoda kalian
meninggalkan agama Islam. Setan nih udah putus asa. Tidak mungkin lagi setan membuat kalian ini meninggalkan agamamu lalu menyembah kembali patung-patung kayak dulu. Tapi kata Nabi, ada satu usaha yang terus dilakukan oleh setan, fit takhrishi bainahum, dibuatnya kalian bertengkar satu sama lain. Makanya ketemulah kita jawabannya, kenapa ada orang yang rajin sholat tapi dia bermusuhan, kenapa ada orang rajin ke masjid tapi dia tidak baikkan satu sama lain. Memang itu maunya setan. Dia tidak berhasil membuat kita bertengkar karena dunia, dibikinnya kita bertengkar karena alasan agama. Dan ini insya Allah bisa diselesaikan kalau kita tidak pernah berhenti belajar. Belajar apa saja dipelajari, ikuti pendapat ini, namun kita harus berusaha untuk melapangkan dada kita untuk menerima berbagai perbedaan yang ada. Ini mungkin insya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari kita cukup kan? Cukupkah? Ya alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang, disehatkan badan kita semua, sampai nanti insya Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang kajian fikih ini. Karena banyak sekali yang harus kita ketahui. Apakah sholat kita udah benar, apa sholat kita sudah sah, apakah wudhu kita udah baik, apa kita udah itu tadi. Dan yang paling penting kita harus tahu ini untuk kita ajarkan kepada orang di sekeliling kita. Nah, saya mungkin bisa bertemu dengan bapak-bapak semua di sini, tapi tidak mungkin saya bisa datang ke rumahnya bapak, ke rumahnya untuk menyampaikan itu. Kita lah semua. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, semoga Allah memberikan cahaya yang terang benderang di wajah orang-orang yang mendengarkan perkataan dari saya, lalu dia sampaikan kepada yang lain. Dan bisa jadi orang yang mendengarkan itu lebih mengerti dan lebih paham daripada yang menyampaikan. Itu kata Nabi begitu. Bisa jadi nih kita yang hadir nih itu lebih besar pahalanya dibanding yang menyampaikan. Kenapa? Karena apa yang kita dengarkan ini kita sampaikan lagi sama yang lain. Jadi ini tidak boleh berhenti di sini, tolong diingatkan yang lain, diberitahu. Terutama masalah yang buang air tadi itu. Kita sering menyaksikan umat Islam, kalau dia mau buang air di mana aja, ya, tinggal buka pintu mobilnya di PVC-nya itu, nauzubillah. Tidak boleh seperti itu. Seorang Islam itu mesti ada tata caranya. Tidak boleh sembarangan buang air. Kita bukan orang di luar Islam sana yang kalau mau buang air di mana aja dia buang air. Kita dalam Islam itu ada tempatnya, bahkan ada doanya. Nabi mengajarkan kalau kamu mau masuk ke tempat buang air itu, masukkan kaki kirimu, nanti keluar pakai kaki kanan. Sampai cara masuknya diajarkan. Berarti kalau begitu kita itu tidak boleh buang air sembarangan, harus ada tempatnya kan. Masuk ke tempat buang air pakai kaki kanan kan. Maka bukanlah ajaran Islam itu kita buang air di sungai. Gimana caranya kita buang air di sungai? Gimana mau masukkan? Apa yang mau dimasukkan kalau di sungai? Nabi mengatakan begitu. Kalau kamu masuk artinya berarti harus ada tempatnya buang air itu. Tidak boleh sembarangan. Ini Islam yang mengajarkan begini. Kebersihan, kerapian. Makanya ini harus kita sampaikan. Karena ternyata masih banyak orang Islam tapi dia masih buang air di sembarangan tempat. Tidak menjaga kebersihannya, tidak menjaga kesuciannya. Orang kalau semakin baik agamanya itu, semakin dia paham agama, maka dia semakin harum, semakin bersih, semakin rapi. Tidak mungkin kita mau tinggal di tempat-tempat yang kumuh, karena bagaimana kita akan buang air? Apalagi nanti kita punya istri. Istri itu harus disimpan di tempat yang tertutup, karena dia kan harus, tidak mungkin dia di rumah pakai jilbab terus. Maka Islam itu mengajarkan kita memang harus kehidupannya menjadi baik biar nanti betul-betul ajaran agama bisa dijalankan. Kalau umpamanya kita tidak mengetahui ini, maka kita hidup mau di mana aja. Mau datang waktu buang air, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang kan mau buang air di mana aja buang air. Kita ini bukan seperti itu. Kita ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, calon penghuni surga semua kita. Saya sering sampaikan ini bahwa umat Islam itu adalah ahli surga semuanya. Dan di surga itu harus bersih-bersih semua. Dan orang yang bisa datang ke surga itu adalah orang yang terbiasa bersih. Maka setiap pembahasan kita tentang fikih
Paling pertama dibahas itu adalah untuk bagaimana bersuci, membersihkan diri. Nah, masih banyak lagi yang mau dibahas nanti, bagaimana membersihkan diri dari hadas besar, atau mungkin dengan perempuan nanti, karena perempuan itu punya penyakit yang datang kepadanya tiap bulan. Itu ada juga cara-cara yang kita harus tahu untuk kita ajarkan kepada istri-istri kita. Nah, dan kita juga harus tahu karena nanti akan ada dosa yang bisa dilanggar nih. Akan ada dosa yang bisa dilanggar gara-gara tidak mengetahui hukum tentang haid itu. Haid kan memang perempuan yang haid, tapi ada kaitannya dengan laki-laki, apalagi yang sudah berkeluarga. Ini mungkin insyaAllah, semoga Allah berikan kita umur yang panjang sekali lagi, disehatkan badan kita semua, dimudahkan segala hajat dan urusan kita, dan kita semua istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti insyaallah kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Al-hazina ala kulli niyatin salih ala kulli mana wa salafun salih wa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih banyak atas segala perhatian. Allahumma musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.